Tuan dan Mister, perkenalkan nama saya Tesbenoleh Sembiring dari kelas 9. Sekarang saya akan menceritakan tentang Menara Babel. Menara Babel dalam bahasa Ibrani disebut Migdal Bavel. Dalam bahasa Arab, Burj Babel adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun manusia di zaman Babilonia. Menara Babilonia ini berdiri setelah zaman Nabi Nuh pasca air bah. Penduduk pada zaman itu dianugerahi dengan kekuatan-kekuatan fisik yang lebih dan keperawakan yang gagah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Mitologi kuno menyebabkan bahwa dahulunya manusia hanya memiliki satu rumpun bahasa dan kemungkinan para manusia berpergian ke arah timur dan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi menjulang ke langit di sebuah tempat yang bernama Sinar. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini. Di antaranya bersumber dari kitab Taurat atau Yahudi dan kitab kisah Menara Babel dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Lama di kitab Kejadian 11. Dikisahkan demikian, setelah peristiwa air bah, Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Manusia justru melakukan hal yang sebaiknya juga, kata mereka. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Pada Kejadian 11 ayat 4. Manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul ke sana. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan dirinya. Sebagai besar literatur meyakini bahwa pembangunan Menara Babel diprakarsai oleh Nimrod, anak dari cucu Nabi Nuh di zaman Babylon kuno. Jauh tahun sebelum zaman Nebukadnezar. Orang tua Nimrod adalah Kus, putra Ham, anak Ruh. Sejarah pembangunan kota itu dengan menaranya yang tinggi diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 11. Di sana nama Babel diterangkan secara etimologi populer berdasarkan atas akar kata yang mirip bahasa Ibrani halal, yang artinya adalah kekacauan atau pencampuran. Dengan demikian Babel menjadi sinonim dengan kekacauan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa yang merupakan bagian hukuman Tuhan atas kecongkakan manusia. Bagi Menara Babel, istilah yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, biasanya menunjukkan kepada menara atau migdol yang dibangun menjadi tanda tertinggi yang berhubungan dengan kota itu, dan pemujanya pada umumnya dianggap bahwa sama seperti kata itu. Menara tersebut juga belum selesai dibangun. Ukuran lantai dasar Menara Babel adalah 90 kali 90 meter dan tingginya menjulang ke langit. Di atas lantai dasar itu dibangun 5 lantai. Tiap lantai tingginya 6 sampai 18 meter. Makin ke atas makin kecil ukuran lantai-lantai itu. Sebagai mahkota dari bangunan itu, pada tingkat yang paling atas adalah bangunan kuil yang dalam anggapan zaman itu menjadi tempat kehadiran sang dewi bila berurusan dengan manusia. Sarana penghubung adalah tangga atau jalan landai bangun paling akhir dari suatu zigurat bertingkat 7 menunjukkan bahwa tingginya adalah sama dengan lebar dasarnya, dengan suatu kuil berbentuk kubus terletak di puncaknya. Zigurat yang serupa terdapat di Asyur,
Ur, Calah, Irak, dan di Niniwe. Zigurat Babel dirusak oleh Xerxes pada tahun 472 SN, dan Alexander Agung membersihkan puing-puingnya dengan maksud untuk membangunnya kembali. Tapi urung ia meninggal, Alkitab tidak mengatakan berapa banyak menara yang telah dibangun ketika Tuhan menghentikan banyaknya, tetapi yang jelas menara itu dan kotanya belum selesai. Meskipun informasi dari sumber-sumber ini tidak membawa otoritas kitab suci, namun demikian tetapi terbuka kemungkinan Allah menghancurkan sebagai besar menara. Demikian cerita tentang Menara Babel. Sekian dan terima kasih.